Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Syekhul Bait yaitu Bapak Iswanto beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara saudari khusus jemaah pegulang terkerah dan sobat di Lampung Kota Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pertemuan dan perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini, sudah sepantas dan sewajarnya lah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita setiap malam Rabu memandangkan zikrullah secara bersama-sama sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali tentang dalil firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Di sana Allah menegaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya di antara manusia itu, kata Allah, ada yang mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya, artinya Allah menegaskan kembali kepada kita semua bahwa banyak sebenarnya manusia itu mengaku-ngaku dirinya sudah beriman dan dipercaya juga bahwa hari akhirat itu pasti akan datang, tapi dibantah oleh Allah. Wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka itu belumlah dikatakan orang-orang yang beriman. Pernah dalam suatu cerita juga, di saat itu orang-orang Arab Badui mendatangi Rasulullah. Ketika dia mendatangi Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mengakui, aku menyaksikan, dan aku meyakini, ya, aku telah beriman kepadamu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah langsung membantah. Rasulullah katakan, kamu belum beriman. Kenapa ya Rasulullah? Sedangkan saya sudah menyaksikan kamu, sudah mendengarkan semua nasihat-nasihatmu, sudah mengikuti semua fatwa-fatwamu, tapi kenapa kau katakan aku ini belum termasuk orang yang beriman? Jadi jawab Rasulullah, iman belum masuk ke dalam hatimu. Ya, artinya iman itu memang harus dimasukkan. Jadi jelas dalam dua ini, dalam pertama firman Allah dalam surah Al-Baqarah, kedua dalam sebuah hadis Nabi. Artinya kedua ini sudah cukup jelas untuk dapat kita pahami bahwa iman itu harus dimasukkan ke dalam qalbu. Siapa saja, tidak pandang bulu. Artinya iman itu bukan meyakini, bukan. Kau hanya meyakini bahwa Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul, banyak.
Ya. Iman itu bukan letaknya dari pandangan mata, bukan terletak dari pendengaran telinga. Iman itu harus masuk ke dalam kalbu. Artinya apa? Harus ditunjukkan, harus ditanamkan nur ke dalam kalbu. Itu harus ditanamkan dulu. Karena tidak mungkin orang itu bisa mengimani Allah dan mengimani Rasulullah, karena kedua-duanya itu sifatnya gaib. Bagaimana cara kamu mengimani Allah sedangkan kamu tak pernah melihat Allah? Bagaimana kamu mengimani Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah, sementara kau tak pernah melihat Rasulullah? Kedua-dua ini berada di alam qadim. Tak cukup hanya dengan mengatakan aku yakin, aku percaya, tidak cukup itu. Maka siapa saja kalau pengen diakui ya oleh Allah dan Rasulullah, dia harus ditanamkan nur, cahaya ke dalam kalbu. Dengan cahaya yang masuk ke dalam kalbu itu ya menimbulkan suatu kekuatan, kedahsyatan yang sangat luar biasa. Ya, cahaya yang masuk ke dalam kalbu itu yang telah ditunjukkan ya, itu nur iman dan nur kitab itu tertanam ke dalam kalbu, itu menimbulkan suatu kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada kegoncangan, tidak ada rasa sak dan ragu-ragu sedikit pun. Ya, artinya untuk mempercayai Allah dan Rasul ini bukan perkara jasmani, artinya ya, bukan urusan jasad, bukan urusan bahasa, bukan urusan kepala, bukan urusan pikiran, bukan ya. Iman itu siapa saja kalau pengen diakui iman, ditanamkan itu, dimasukkan nur itu. Ya, artinya apa? Ditawajuk, dibaiat. Setelah ditawaju, disitulah baru dia dikategorikan orang-orang yang telah beriman. Baru selanjutnya apa? Allah tegaskan lagi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Sesungguhnya kata Allah, aku telah menolong ya orang-orang yang telah ditanamkan nur ke dalam kalbunya. Artinya apa ditanamkan nur itu? Dia sudah telah beriman. Jadi iman itu memancarnya nur ke dalam jantung itu, tegak nama Allah di dalam kalbunya. Itulah sebagai alat dia untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Kalau tidak, tak ada jalannya. Apapun yang dilakukannya, syariat yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa tak diterima? Karena sinyalnya tak nyambung. Ibarat contoh seperti ini, kulkas tidak akan berfungsi sebagai kulkas untuk pendingin makanan ya kalau colokan tidak dialirkan ke listrik. Kulkas bisa berubah fungsi. Kulkas jadi lemari. Kenapa? Tak ada colokan untuk menghantarkan listrik itu ke kulkas, sehingga salah fungsi itu. Harusnya kulkas ini dingin. Karena tidak ada aliran. Aliran itulah rahasia yang menyambungkan langsung ke PLN. PLN membagikan itu strum ya, strum membagikan kepada kulkas, TV, apalagi itu kipas angin. Kalau tidak semua itu tidak berfungsi, tidak ada artinya kulkas itu, tidak ada artinya TV itu, tidak ada artinya kipas angin itu kalau tidak ada aliran listrik. Artinya dapatlah kita memahami, tidak ada artinya lah
salat kita ini, tidak ada artinya lah puasa kita ini, tidak ada artinya lah zakat kita ini, tidak ada artinya lah haji kita ini, kalau aliran ke Tuhan itu tidak tersambung. Itulah makna yang sesungguhnya. Jadi perkara iman ini Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah bukan perkara main-main, perkara serius. Karena tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan orang-orang yang tidak ditunjukkan satu huruf di dalam jiwa, di dalam kalbunya itu tidak ada jaminan dia bisa selamat kembali kepada Allah. Bahkan dia mati dalam keadaan tidak beragama. Jangankan Islam itu ada setelah status dia diakui sebagai orang yang telah beragama. Agama itu artinya ad-din. Ad-din itu artinya cahaya itu sudah masuk ke dalam kalbu. Setelah cahaya itu masuk ke dalam kalbu, proses selanjutnya apa? Perjuangkan cahaya itu supaya tegak, ya, cahaya itu di dalam kalbu orang-orang yang telah beriman. Maka semua kita lihat coba dalil-dalil Quran mengatakan, pasti mengatakan naiknya ke atas. Coba, as-salatu mi'rajul, ya, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang telah artinya mi'raj itu apa? Naik. Nah, sekarang saya tanya, naik ini naik kemana? Kita sembahyang, kita berzikir, jasad kita tidak seperti Superman, tidak terbang melayang-layang. Apa yang mi'raj itu sebenarnya? Yang mi'raj ini Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah yang perlu kita, mi'raj itu naiknya gelombang kesadaran kita. Nah, ya, meningkat gelombang kesadaran. Nah, itu yang sering saya jelaskan, seperti orang tidur bermimpi. Di alam tidurnya itu, di dalam mimpinya itu dia merasakan kesadaran. Sadar dia di alam itu, ya, bahwa inilah alam kenyataan bagi orang mimpi. Coba tanya orang mimpi itu, kau bilang bohong, marah dia, nyata nih aku nih dikejar anjing. Nah, ya, nyata aku mimpi nih dikasih orang duit banyak, ya kan, nyata. Kalau di tengah mimpi kau marah kan, kau bisa dipukul, ya. Karena dia merasakan di alam mimpi itu alam kenyataan. Sekarang berubah sedikit, dia sudah tidak lagi berada di alam mimpi, dia sudah masuk dalam kesadaran tingkat yang kedua. Apalagi dia sudah bangun daripada tidur, sadar juga ini. Ternyata ketika dia melihat orang mimpi, orang ini hidup dalam hayalan, dalam angan-angan. Kau tuh ngigau, kau tuh katanya. Kau tuh hidup dalam apa nih kata orang tuh? Angan-angan di dalam tuh. Itu bukan alam kenyataan. Kenapa? Kau sudah masuk ke wilayah yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita sudah hidup di alam nyata. Dunia ini kan nyata. Dunia ini pun sebenarnya fata morgana. Karena bagi siapa yang mengatakan dunia ini fata morgana? Dunia itu mainan dan sudah gurau, laibun walahyun. Main dan sudah gurau saja. Makalah. Aku ini bukan main-main, pernah cek duit ini. Aku ini bekerja. Kenapa? Kau belum masuk ke alam barjah. Alam barjah itu alam yang lebih tinggi kesadaran daripada alam dunia. Kenapa? Dia lebih tinggi mandang, tertipu kau nih dunia. Nanti ujung-ujung duit kau tuh tak bisa menyelamatkan kau nih. Nah, betul kan? Meningkat. Inilah yang dikatakan mi'raj. Meningkat kesadarannya. Ya, naik kesadaran tuh.
sampai ujung daripada kesadaran tingkat tinggi ya, menembus langit pertama, sadar lagi kita, wah ini lebih sadar lagi, rupanya belum itu, masuk lagi ke langit kedua, sadar alam kesadaran, sampai ujung daripada tingkat kesadaran. Itulah yang dikatakan ma'rifatullah. Disitulah kau baru diakui sebagai orang yang telah beragama Islam. Arti kan prosesnya tidak semudah yang kita gambarkan. Ini kalau kita tanya apa iman, kau meyakini bahwa Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul? Cukup dengan dia mengatakan, mengucapkan di bibirnya, padahal iman itu bukan perbuatan jahir, bukan perbuatan penglihatan. Dia hidup di zaman Nabi, dia melihat Nabi, dia melihat aktivitas Nabi. Aku beriman kepada Nabi, kamu belum beriman, kata Nabi. Kamu belum beriman. Kenapa belum iman? Kau belum ditunjukkan asma Allah ke dalam kalbumu. Berarti apa nih jawabannya? Beruntunglah kita semua yang ada di dalam majlis perguruan tarekat hak Naqsabandi. Maka ini wajib untuk kita syukuri. Ya, ini ada satu kebanggaan yang sangat luar biasa yang tak ada bandingannya. Tak ada satu ilmu pun yang bisa mengupas membahas tentang iman yang sesungguhnya. Kebanyakan kita tanya orang itu apa iman? Aku yakin, aku bersahadat, aku bersaksi. Apa yang kau saksikan? Wujud Allah di alam dunia itu saja kau tak pernah ketemu. Sekarang udah ketemu belum wujud Allah ini? Yang kita sudah ditunjukkan ini udah ketemu belum wujud Allah di alam dunia? Tapi wujudnya itu bukan Allah, sifat wujud Allah itu nyata ya kepada seorang guru mursyid. Ya, guru mursyid inilah ini membawa gelombang talibuhul itu. Artinya karena dia merupakan utusan Allah di alam dunia, berarti nyata wujud Allah di alam dunia. Karena apa? Nur itu menempati wujud manusia. Kalau nur menempati wujud manusia, berarti manusia itu membawa gelombang cahaya. Maka bergurulah, belajarlah, samakan gelombangmu dengan gelombangnya. Nah ini ya, ingat ilmu ini ada 3 yang harus kita pahami. Kalau kita pengen berzikirnya mi'raj, terangkat ya, ada pertama sebut namanya ya. Sebut namanya, hadirkan zatnya ya. Sebut namanya illallah. Tapi sebelum menyebut namanya, hadirkan zat dirinya. Hadirkan zat dirinya artinya kita sudah tahu cara membuka hakikat di diri. Karena tidak mungkin nama bercerai dengan pemilik nama. Sertakan zatnya. Otomatis di dalam kau berzikir pasti ada rasa, pasti ada getaran, pasti ada zuk. Kenapa itu tak kita dapatkan? Karena 3 ini tidak kita sertakan. Pertama, sebut namanya, hadirkan zatnya, satukan gelombangnya. Satukan gelombangnya. Kalau gelombang itu sudah satu, guru kita dengan gelombang kita sudah bisa kita satukan, otomatis saja di saat kita menyebut namanya, terasalah nikmatnya bertemu dengan pemilik nama. Ya, buktikan itu kalau tidak percaya. Ketika kita menyebut, cahayanya itu zatnya. Cahaya itu zatnya ya. Zat itu tersambung kepada Allah. Kau menyatukan visi gurumu dan visimu, visimu dan visi gurumu, menyatukan kedua visi. Kenapa? Kau sudah ketemu seorang yang membawa gelombang untuk bisa berjumpa kepada Allah. Bahagia
Ya, ini ndak ada bandingan kau kasih duit 3 triliun, 4 triliun, 5 triliun dengan ilmu yang kita dapatkan sekarang ini, tidak ada nilai apapun itu. Semua betul, dunia fata morgana. Duit banyak tidak akan kau bawa tapi ilmu yang sudah kau dapatkan dari seorang guru waria mursyidah itulah yang menolong kita, menyelamatkan kita, menghantarkan kita kembali kepada hakikat diri yang sebenar-benarnya diri kita. Maka ya jangan sampai tidak ada sedikit pun rasa senang, rasa bahagia kita dalam mengamalkan ilmu ini. Kalau tidak ada, kaji ulang lagi. Berarti ada letak kesalahan di dalam kita berzikir. Nak berzikir ni rasanya beban, berat sekali. Itu berarti ada yang salah. Ya. Apabila kita mau memulai itu, udah ada rasa gembira, rasa bahagia, seakan-akan kita mau ketemu dengan seorang kekasih idola kita, idaman kita. Itu berarti sudah mendekati, ya. Artinya cahaya itu sudah hampir masuk ke dalam kalbu kita. Sudah serap itu nur itu ke dalam diri kita, baik zahir maupun batin. Tapi jangan nak berzikir itu hitung-hitungan tangan ya. Pergi ndak kena gendak. Jangan, ndak ada alasannya. Karena Tuhan tahu apa sebabnya kan. Kita ndak pergi karena apa? Ada alasannya. Antara kita dan Allah. Bukan karena alasannya tak enak dengan si anu, tak enak dengan dulu waktu aku kaji ke tempat aku, rajin dia datang ke rumah aku tu. Kadang-kadang bawa makanan lagi. Ini tak nyaman, aku tak pergi ke rumah dia ni. Kenapa? Kena gila, dia rajin datang. Aku tak pergi ke rumah dia, tak nyaman aku ni. Pergi ada ayam di rumah dia ni. Dah lain dah cerita dah tu dah. Artinya udah bahasa itu dah tak ada lagi, udah niat karena Allah itu. Hati-hati. Jadi lakukanlah ini murni semata-mata. Kenapa? Kita berjuang dengan sekuat tenaga upaya usaha kita untuk apa? Menyelamatkan diri kita sendiri. Inilah kata Nabi, jihadun nafsi, jihad melawan diri kita sendiri. Perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud itu perang kecil kata Rasulullah. Ya Rasulullah, udah ribuan umat Islam mati dalam perang Khandaq itu, kau masih bilang ini perang kecil. Itu belum seberapa kata Rasulullah. Nanti kau akan menemukan suatu perang yang lebih besar. Apa itu ya Rasulullah? Raja'tu ila jihadul akbar, jihadul ashar wa ila jihadul akbar. Ya, nanti kau temukan perang yang kecil itu. Tapi kau akan menemukan satu perang yang lebih besar. Apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, jihad melawan dirimu sendiri. Terang tidak kalbu kita, tersambung tidak kalbu kita kepada pemiliknya, itu tergantung daripada tingkat apa ini? Tingkat kesungguhan, tingkat keseriusan kita, tingkat keikhlasan kita, tingkat kemauan kita untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Akhirnya semua berpulang kepada diri kita sendiri. Kenapa harus pulang kepada diri kita sendiri? Karena mati kita nafsi. Walaupun waktu di dunia dia apa ini ibaratnya satu yang tak bisa dipisahkan. Apa ni? Engkau adalah napasku. Engkau adalah jiwaku. Tapi ketika mati, mana napasku ini? Udah urusan kau lah, kau mau mati. Aku masih mau hidup dalam dunia. Jadi hilang ada puisi-puisi itu. Separuh jiwaku hilang. Tapi
2 bulan akan datang kawin lagi. Allah, ini bagaimana separuh jiwa hilang. Waktu meninggal nangis-nangis, belum kuburan belum kering kata orang. Ada dah orang merapat ni dah mulai dah. Tak bisa aku hidup sendiri, ini tak mampu ni. Siapa nak masakkan aku, siapa nak ngawankan aku tidur, semua jadi pikiran dia tu. Tapi waktu sebelum meninggal, kau adalah napasku, kau adalah jiwaku, separuh jiwaku ada di kamu. Wah, pang bahasa-bahasa. Tapi mudah-mudahan anda ada di jamaah-jamaah kita, insya-Allah kawalan aman. Aman walan. InsyaAllah saya yakin kawalan, karena ada banyak perubahan dah. Bukan kawalan dulu ni. Kau dulu jangan ketik jadi. Sekarang alhamdulillah. Kenapa? Berkat zikir. Karena kuat zikir, semangat zikir, tertanamlah itu ke dalam jiwa. Jadi memang Bapak Ibu, bukan perkara gampang ini ya, perkara iman ini perkara proses ya. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun tidak cukup untuk kita membina iman kita. Contoh macam Nabi, untuk memahami apa ini asma Allah itu yang diterima Nabi di Gua Hira itu, tingkat seorang Nabi yang sudah batinnya sudah disucikan, dibelah dadanya, masih 11 tahun untuk dikenalkan ya, diinformasikan apa itu tali buhul itu, apa gelombang itu, apa itu frekuensi untuk berhubungan kepada Allah, bagaimana cara untuk beribadah yang benar. Kenapa? Karena Allah bukan manusia. Allah bukan sesuatu. Tidak mungkin ya untuk beribadah kepada Allah dengan menggunakan baharu, tidak bisa. Baharu harus hancur dulu. Maka bagaimana caranya? Maka upaya yang harus kita lakukan, terima ilmunya, ilmu sudah kita dapatkan, buka hakikat diri, masuklah ke dalam apa itu kalbu. Maka tubaddilul badani sayar roh. Hancurkan jasadmu, ganti jasad baharu ini, ganti apa ini tubuh dunia ini, diganti dengan tubuh akhirat, baru kau bisa beribadah kepada Allah. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa tersambung kepada Allah. Karena hanya yang kadim yang bisa sampai kepada Al-Qadim. Hanya cahaya yang bisa sampai kepada sumber cahaya. Hanya yang bisa sampai kepada matahari itu adalah sinarnya. Berarti umur matahari dengan umur sinar itu sama. 2, tapi hakikat satu. Zat dan sifat tidak akan pernah bercerai. Sifatnya dititipkannya ke dalam kalbu kita, zatnya sifat akan kembali kepada zat. Tak mungkin kita bisa berhubungan dengan zat tanpa melalui sifat. Sifat inilah cahaya Allah, disebut dengan Nur Muhammad. Jadilah Rasul Allah. Itulah alat kita, kendaraan kita, apa ini pegangan orang beriman untuk bisa beribadah kepada Tuhan yang bukan sesuatu. Itulah alatnya, tidak ada pilihan lain. Maka tak ditunjukkan, tidak ditanamkan nur iman dan nur kitab itu nonsen. Tidak ada pilihan. Tertolak semua amalannya. Tidak dikenal semua amalannya. Tidak tersambung ibadahnya kepada Allah. Boro-boro mati bisa selamat. Ya, hanya Allah berikan apa? Kebahagiaan dunia yang sesaat. Kenapa? Adilnya Allah. Kenapa adil Allah? Karena memang tujuan kau hidup di alam dunia untuk
memperbanyak kekayaan berupa harta. Tapi kau tidak pernah berpikir tentang keselamatan kau di akhirat sana. Karena memang itulah tujuan kita. Jadi jangan heran ya, kalau ada orang itu dia tidak beriman, ya, tidak berguru, tidak beramal, tapi ngapa kehidupannya bagus? Karena ada tidak pertanyaan orang seperti ini. Kadang-kadang terbesit di dalam pikiran kita. Aku ni sudah sedanglah berguru ni. Sudah 13 tahun. Tapi ngapa hidup ni tak pernah berubah begini-gini ya? Malah makin banyak utang katanya. Sementara dia ni contohlah macam mata-mata kisip itu. Ada macam mana? Tapi dia punya harta luar biasa. Tak mampu, dia sendiri ya tak mampu ngitung. Apa kita nak suruh kita, dia sendiri yang punya masih bingung dia. Jadi ukuran standarnya bukan berupa harta. Ya, ukuran beriman itu bukan standarnya harta, bukan materi. Iman itu pegangan apa ini? Ada milik Allah yang tertanam ke dalam kalbu. Hanya miliknya lah yang bisa kembali kepada pemiliknya. Dan milik itulah amanah dari Allah ya, yang dititipkan Allah ke dalam diri kita. Inilah yang harus kita jaga setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Kalau kita ingat itu, itulah yang dikatakan alladzina hum ala salatihim daimun. Dia tetap mendirikan salat, ya. Sana aqimis salat, dirikan. As-salatu mi'rajul mu'minin, kan? Artinya semua naik. Dirikan salat, tegakkan. Wa aqimis salata li zikri. Tegakkan nama Allah. Itulah yang dikatakan yang kita praktekkan ini, menyebut ini namanya jahar. Ini zikir alam dunia yang bergerak. Itu bukan ini, yang bergerak itu batinnya. Maka sebelum kita melapaskannya, batin itu harus sinyalnya, setrumnya harus disucukkan dulu. Macam kipas angin tadi. Kondak kipas angin ini hanya sekedar nama. Tak pernah berputar kipas angin tu. Kulkas salah fungsi, yang harusnya bisa mendinginkan jadi lemari tempat nyimpan baju. Betul tak? Tak fungsi, tak tahu. Karena di rumah tak ada aliran listrik. Begitu juga manusia ini. Hanya mengaku-ngaku dirinya manusia, tapi dia bukan manusia yang sebenar-benarnya manusia. Kalau sebenar-benar manusia, sinyal itu harus tersambung. Karena manusia ini menanggung rahasia Allah. Al-insanu sirri. Sir kan, ada nyebut sir itu rahasia. Ketika kita hadirkan milik Allah itu, ya, yang sudah ditanamkan ke dalam kalbu kita melalui seorang guru mursyid itu, hadirkan ketika kita mau makan, mau berjalan, mau tidur, mau melakukan aktivitas apa saja, sertakan itu. Itulah yang dikatakan amalnya tak ada putusnya. Ya, artinya Allah beri lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu yang telah tertanamkan nur iman ke dalam kalbunya, bagi mereka itu pahala yang tak ada putusnya. Jadi jangan cari-cari kau dah tunjukkan satu huruf ini. Jangan nak cek pahala 27. Aku pergi salat di Mekah ini pahalanya luar biasa ni. Pergi salat di Mustajam itu. Tajam salah-salah kena tusuk kau. Mustajam namanya kan, kena tajam kau. Bukan itu yang kita cari. Artinya pahala itu akan kita peroleh ketika sudah benar tata cara ibadah kita kepada Allah. Kalau tak nyambung, pahala apa yang kau dapatkan? Macam tadi, apa yang kau bisa rasakan dari kipas ini? Dapat tak rasa kipas ini kalau tidak ada aliran listrik ini? Coba pahami dengan benar.
Dia dapat tak kau nonton TV itu? Kalau TV itu tak kau colokkan ke aliran tak ada. Jangan bicara rasa dulu. Kalau sinyal tak jangan bicara pahala dulu. Ya, kalau aliran tali buhul itu tidak sambung kepada Allah. Jadi nonsen itu tidak ada semua itu. Kalau dia tidak ditunjukkan, dia bercerita aku ketemu Nabi Muhammad ini, aku ini bohong. Dah, itu ya jawapan. Tidak ada banyak jawapan kita. Bohong. Kenapa? Sinyal kau belum disambungkan. Iman kamu belum tertanam ke dalam kalbu. Aku ini sudah ketemu dengan orang pakaian baju putih. Misal biasa kan, pakai jubah. Dia beri nasihat, bohong dah. Bagaimana kau mau sambung dengan wali-wali? Ilmu wali itulah tadi itu ilmu Rasul. Nah, dia sudah tertanam nur ke dalam kalbu dia itu. Baru bisa kau menyambung dengan wali-wali Allah, nabi-nabi Allah. Karena ibadah kau bersama para nabi, ibadah kamu bersama para wali-wali Allah dan bersama malaikat. Baru kau bisa. Kalau ini tidak ada alirannya, tidak bisa. Kenapa? Wabtaghi ilaihil wasilah. Carilah olehmu orang yang tahu menunjukkan jalanmu kepada Allah. Kalau dah dapat ini, kita satu frekuensi. Kalau satu frekuensi berarti kita satu wadah. Maka kenapa kita bisa berjumpa dengan wali-wali Allah? Karena ilmu dia dengan ilmu kita ini nyambung. Gelombangnya sama, wajar kalau kita bisa ketemu dengan dia. Itu baru pas. Ini ilmu tak ada, guru tak ada. Aku mimpi ketemu orang pakaian putih datang agak aku berikan nasihat. Kau pasang nomor sekian-sekian gitu. Pasang nomor pula. Orang datang baju putih. Pasang nomor 13 keluar nanti itu gitu. Tahu-tahu keluar 31. Allah, makin hancur lah. Ini pakaian putih kok nyebut pedang datang tuh pakaian hitam, kita ikhlas. Ini yang datang pakaian putih beri nomor 31. Allah Akbar. Nah, jadi nonsen. Apalagi aku nih dalam aku zikir tembus pandangan aku nih. Nampak sana itu jin. Jin pun bisa menembuskan pandangan kita. Itu bukan karamah dari Tuhan. Kau dari Tuhan, tanya dulu. Kau guru kau siapa? Kau masuk dalam perguruan wadah apa? Silsilah kau ini tersambung tak kepada Rasulullah? Itu dulu yang kita tanyakan. Kalau tak ada, bohong itu semua. Itu jin yang menipu kau. Kita tidak sadar. Aku ni hebat. Aku tahu ni keadaan. Aku pas ketemu dengan siano. Itu jin. Kalbu kau tugas. Kenapa? Kau tidak ditanamkan nur iman dan nur kitab ke dalam kalbu. Berarti mudah kita mengukur orang tu. Cuman janganlah kau terlalu belak-belakan. Kau guru siapa? Oh, jin lah kau ni. Habis. Udah ya? Tidak sulit kita bedakan orang-orang yang betul-betul tersambung dengan tidak tersambungnya itu. Benar-benar mendapatkan karomah daripada Allah dengan karomah daripada setan. Beda ya? Setan pun bisa karomah, tapi dia tak bisa mengalahkan orang-orang yang berada di dalam cahayanya Allah. Karena Allah tegas tadi, aku melindungi orang-orang yang telah beriman. Kenapa? Wajjulumati ilan nur. Karena dia sudah keluar dari gelap menuju kepada cahaya. Dia sudah salat subuh. Ya. Terus apalagi selanjutnya tadi itu dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 8 tadi itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yuhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia itu nak menipu Allah. Ini Allah tegaskan. Dia tu aku beriman. Dia nak nipu Allah. Nak menipu orang-orang yang telah beriman. Tak bisa.
Tak bisa kau tipu, tahu kita orang-orang mau menipu, kita mau menipu, tahu. Dia tu bukan menipu Allah, bukan menipu orang beriman, menipu dirinya sendiri. Apa kata Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sesungguhnya di hati mereka itu ada penyakit, kata Allah. Gampang itu kan? Kenapa ada penyakit tu? Penyakit tak diobat, dalam tu kurap, ya. Apalagi itu macam-macam penyakit-penyakit kulit di dalam tu. Kalau kau tahu dia memandang kalbu orang yang tidak ditunjukkan asma Allah itu, kalau kau benar-benar bisa melihatnya, kau mau muntah. Apa tu? Penuh dengan penyakit itu. Kudas, kadas, kudrit, kurap, kadas apa dengan kadas, kurap, kudis, bisul, semua ada di situ tuh. Mau muntah kalau kau dibukakan Allah dinding hijab itu, memandang kalbu orang yang tidak ada cahayanya itu. Padahal fitrahnya seharusnya bergeraknya jantung itu dengan cahaya, tapi bergeraknya bukan melalui cahaya Allah, karena cahaya sudah terdinding. Dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Itu banyak bisul, bau, busuk. Maka itulah kau mati itu dibawanya sampai alam barzah. Na'udzubillah min zalik. Apa ndak senang, apa ndak bahagia kita dapat ilmu ini? Ya, kita dibersihkan semua kalbu kita itu. Dibuang penyakit-penyakit yang ada di dalam kalbu. Kata Allah apa? Fi qulubihim maradun. Mereka itu ada penyakit di dalam kalbunya. Fazadahumullahu marada. Aku tambah lagi penyakit-penyakit itu, kata Allah. Gampang itu. Kalau kau tak cepat menolong kalbumu, tidak cepat mencari seorang guru yang bisa menyelamatkan kau untuk bisa kembali kepada Allah, hancurlah kita ini, binasalah. Betul-betul kita nanti keluar dari dunia masuk ke dimensi yang lebih rendah. Jadilah kerak, jadilah belatung, jadilah anjing, jadilah babi, jadi itulah kita. Karena kau tak pantas untuk jadi manusia. Ketika kau hidup di alam manusia, kau tidak berkelakuan seperti manusia. Manusia berbahaya. Alhamdulillah kita. Biar duit kita pas-pasan tapi dapat ilmu ini tak ada bandingannya. Kalau kau boleh tanya, tapi mungkin kalau orang-orang normal umumnya ini diletakkan 5 miliar. Satu suruh belajar Bu Pak Agus Karmen ini. Kau pilih mana ni? Kalau kau ngambil duit ini, kau jangan pergi ke tempat Pak Guru Agus, jangan kau belajar. Tentu banyak orang yang memilih ini 5 miliar ni cukuplah untuk kehidupan aku masa depan nanti, untuk modal usaha kan. Kalau memang kalau mau dibanding-bandingkan seperti itu, ini 5 miliar kawan. Ditinggalkan. Kalau kau pilih ini, kau jangan belajar ini. Tapi kalau kau tidak mau dengan ini, boleh persilakan. Mungkin keputusan kita ini kalau 100% itu 80% itu pasti milih 5 miliar. Habis tuh pilat kalau dipilih, diborong habis. Gampang, coba bayangkan. Inilah artinya kita ini sudah dipilihkan oleh Allah. Kita termasuk orang-orang pilihan Allah. Kita dipilihkan Allah. Kenapa aku ini dah banyak guru, banyak belajar, banyak ini, masih mau belajar yang macam ini, tak pakai jerit ni, ya kan? Dulu guru kau ni nyaman, amalan kau diam ya gini. Tapi kau disuruhnya mekek-mekek sampai timbul keluar keringat, keluar macam jagung. Mau kau kerjakan itu? Kenapa? Tak mungkin usaha tidak pernah mendustakan hasil. Itu kata Bu Sabar. Itu bahasa Bu Sabar itu. Usaha tidak pernah mendustakan hasil. Tak mungkin kau keringat keluar macam jagung itu
tak ada nilai di sisi Allah. Kalau kau tahu keringat yang keluar itu, itulah cahaya yang memancar. Itulah jadi saksi-saksimu nanti di akhirat itu, di yaumil qiyamah. Keringat yang keluar, makin banyak keringat makin bagus. Kau bisa jangan pakai kipas angin. Kau bisa jangan pakai kipas angin. Kita kurung semua nih biar banyak keringat. Makin banyak keringat makin banyak cahaya. Tapi yang belum mandi jangan. Kau bisa mandi dulu. Karena bahaya kawan, kau belum mandi. Nah, ya. Jadi ingat, hati-hati Bapak Ibu ya, jangan mudah menilai orang beriman hanya dari segi ucapan. Iman bukan di sini, iman bukan di sini, iman bukan di sini, iman bukan di sini. Kau udah dengar orang ngomongnya udah beriman, tidak ada. Iman tuh dipancarkan dulu ke dalam kalbumu itu. Ketika kau nerima, itulah kau baru dikategorikan orang beriman. Baru kau bisa as-salatu mi'rajul mu'minin. Berarti mi'raj ini bukan untuk nabi saja, disebut mukmin. Siapa saja yang beriman, berarti kan ini membantah pemikiran-pemikiran orang yang salah. Kata dia mi'raj itu hanya Rasulullah aja yang bisa, nabi. Coba jelas, as-salatu mi'rajul mu'min. Mukmin apa? Orang yang telah beriman. Kalau kau dapat ini, tidak ada bisa membantah. Kau pasti bisa mi'raj. Pasti bisa mi'raj. Nah, cuman prosesnya, karena ilmu ini tidak seperti kita makan obat kimia, makan sejam 2 jam dah baik. Ini herbal kawan. Nah, satu botol habis bawa ada rasa perubahannya. Bukan kimia sekali makan langsung baik sembuh. Nah ya, kita berjuang dulu, baru kita tahu hasil. Dulu kita ni pun bodoh-bodoh, mana tahu apa-apa, kita ni bingung apa ni, apa sebenarnya agama ini. Apa kita ni dah banyak belajar tapi masih ada rasa ragu-ragu di dalam hati kita ini. Benar dah Islam aku ini, selamat dah aku kalau mati ni. Itu yang jadi beban pikiran kita di dulu tuh. Udah banyak guru, udah banyak belajar, udah banyak, tapi tak ada salah di membuat hati kita ini merasa bahagia, tenang dengan apa yang sudah kita dapatkan. Tapi sekarang hanya cukup dengan 15 menit, kau puasa 12 hari, ya, kau ditawajuk, dibaiat, udah rasa macam kita makan tuh sedikit, tapi kenyangnya luar biasa. Sudah masuk hakikat kita yang sesungguhnya, fitrah kita manusia itu, bahwa kau ini manusia adalah cahaya. Kau tak bisa kembali ke cahaya, kau tidak akan pernah jadi manusia. Karena Allah cahaya langit, Allah cahaya bumi. Ketika cahaya itu turun ke bumi, namanya Nur Muhammad. Jadilah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terhubunglah cahaya bumi dan cahayalah langit. Baru kau bisa beribadah kepada Allah. Baru boleh semua kau lakukan, benar semua. Tapi kalau ini tak kau dapatkan, semua yang kau lakukan salah semua. Salah dan serba salah. Kau sinik salah, walaupun kau nyumbang sekian miliar, tak akan tadi itu. Tak akan pernah dikenal semua itu. Hanya dibalas Allah di alam dunia. Nah, pahala dunia saja Allah berikan. Tapi untuk akhiratnya, tunggu dulu. Ada jembatan titian siratal mustaqim yang harus kita lewati. Baru benar ibadah kita. Ya. Nah, ya, saya rasa inilah dulu yang dapat saya sampaikan. Nih kau mau diterus-teruskan panjang nih ya, beliau 10 perjalanan jauh ini. Nah, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang
telah ditunjukkan asma Allah ke dalam kalbu kita ini, tetap selalu dalam istiqamah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.